Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pekan lalu kita udah bahas soal motivasi ya, biar semangat terus membara. Betul. Tapi semangat aja nggak cukup kan? Untuk terus maju, kita perlu cara belajar yang efektif. Nah, sumber kita kali ini, The Art of Impossible dari Steven Kotler, punya bagian khusus soal ini. Iya, bagian kedua buku itu fokusnya memang di pembelajaran. Jadi gimana sih caranya biar kita bisa, benar-benar menguasai keahlian baru dan lebih cepat gitu? Nah, itu dia misi kita hari ini. Kita mau gali strategi inti dari bagian pembelajaran buku ini. Kita nggak cuma ngomongin apa yang dipelajari, tapi lebih ke gimana proses belajarnya bisa kita percepat. Oke. Mulai dari pola pikir, cara kita nyaring informasi, sampai ke jalan pintas biologis juga ada. Siap. Oke, kalau gitu langkah pertama kayaknya soal fondasi mental ya. Buku ini nyebut lagi soal pola pikir berkembang, growth mindset. Iya, itu krusial banget. Pentingnya percaya kita bisa belajar tuh kayaknya dasar ya. Tapi dampaknya gede. Bisa hemat waktu dari ragu-ragu, terus lihat kesalahan sebagai data aja, bukan gagal. Benar sekali. Dan Kotler nambahin alat penting kedua nih. Kita perlu bangun filter kebenaran atau truth filter pribadi. Filter kebenaran? Gimana tuh maksudnya? Gini, ini kayak sistem di dalam diri kita buat cepat menilai sebuah informasi itu valid atau enggak. Contoh terkenalnya itu pemikiran prinsip pertamanya Elon Musk. Oh, yang dia bedah biaya baterai dari bahan dasarnya itu ya, bukan harga pasaran. Nah, iya. Itu contohnya. Ini jadi skill meta yang penting banget di zaman sekarang, biar nggak salah arah belajarnya. Kan informasi banyak banget ya. Iya juga sih. Oke, punya filter pribadi. Nah, setelah punya filter, sumber belajarnya dari mana nih yang paling oke menurut Kotler? Dia menyoroti buku, ya. Agak klasik gak sih? Mungkin kedengarannya klasik, tapi ini soal return on investment waktu Anda. Coba deh pikirin. Gimana tuh ROI-nya? Blog, mungkin Anda baca 3 menit, itu hasil kerja penulis 3 hari. Artikel majalah, 20 menit baca, itu hasil riset 4 bulan. Tapi buku, kata Kotler, 5 jam baca itu bisa setara 15 tahun pengalaman penulis. Wow, jauh banget ya perbandingannya. Iya, ini bukan cuma info di permukaan, tapi pemahaman mendalam, nuansa, struktur pengetahuan yang udah dikondensasi. Makanya buku itu kuat. Ada cerita pesulap Joe Leffler itu, dinding tokonya isinya buku semua. Itu nunjukin nilainya. Oke. Jadi buku itu investasi waktu yang bagus. Nah, terus gimana cara melahap isi buku atau subjek baru? Ada metode spesifiknya nggak di buku ini? Ada proses 5 langkah yang cukup unik. Menariknya dimulai dengan 5 buku bodoh. Hah? 5 buku bodoh? Maksudnya? Maksudnya, baca aja 5 buku pertama soal topik itu tanpa beban harus langsung ngerti semua. Santai aja. Ini strategi bagus buat ngurangin tekanan di awal, biarin otak nyerap pola dulu. Masuk akal. Biar nggak minder duluan ya. Terus setelah itu? Ada langkah penting namanya jelajahi celah. Jadi, kita cari koneksi antar ide dari buku-buku itu atau bahkan dari bidang lain. Nah, ini bisa memicu apa yang disebut firasat lambat atau slow hunch. Firasat lambat. Kayak koneksi-koneksi yang tiba-tiba muncul gitu ya setelah kita nyerap banyak info. Tepat. Prosesnya itu tentang ngikutin rasa ingin tahu kita, bukan sekedar checklist kurikulum. Tujuannya itu bukan cuma ngumpulin fakta, tapi kita bisa bentuk opini yang terinformasi dan, nah ini penting, menemukan narasi yang nyatuin semuanya. Menemukan narasi. Jadi itu untuk menyerap pengetahuan ya. Nah, kalau tadi kan pengetahuan, gimana dengan keterampilan praktis? Beda nggak pendekatannya? Saya pernah dengar soal dekonstruksi 80-20 dari Tim Ferriss. Iya, buku ini juga bahas itu. Dekonstruksi 80-20. Intinya, pecah skill jadi bagian-bagian kecil, terus identifikasi 20% elemen kunci yang ngasih 80% hasil. Kuasa itu dulu. Efisien banget. Sip, fokus ke yang penting dulu. Tapi ada tambahan penting nih yang sering kelewat. Selain kita perlu nambal kelemahan, justru kita sangat dianjurkan buat mengidentifikasi dan mengasah kekuatan inti, core strengths kita. Oh ya, mengasah kekuatan inti. Kenapa itu lebih ditekankan daripada perbaiki kelemahan? Karena gini, waktu kita pakai kekuatan inti kita, itu secara alami bikin kita lebih engage, lebih mudah masuk kondisi flow, dan ujung-ujungnya performa ningkat lebih cepat. Masuk akal sih. Buku ini nyaranin kita, analisis aja 5 kemenangan terbesar dalam hidup kita. Cari polanya di situ, nah itu kekuatan inti Anda.
Terus, latih kekuatan itu secara sengaja dan selaraskan sama tujuan besar Anda. Oke, jadi belajar sambil bermain di area kekuatan kita ya. Pasti lebih seru dan efektif. Nah, ngomong-ngomong soal belajar, kan seringkali butuh interaksi ya, apalagi kalau tujuannya besar, melibatkan orang lain. Gimana dengan aspek sosialnya? Nah, disitulah kecerdasan emosional EQ masuk. Prinsip 80-20 berlaku lagi di sini. Oh ya, gimana 80-20-nya EQ? Autopilot maksudnya sadari reaksi otomatis kita pas interaksi dan kuasai dua skill utama, mendengarkan aktif sama empati. Dan kabar baiknya, kata Kotler, ini bisa banget dilatih kok. Oke, EQ penting buat kolaborasi. Nah, ini pertanyaan pamungkas nih. Ada nggak sih jalan pintas terakhir gitu buat mengakselerasi semua jenis pembelajaran ini? Ada, dan ini mungkin yang paling game changing, flow. Flow state ya? Betul, buku ini agak nantang mitos 10.000 jam latihan. Kualitas kecocokan antara minat kita sama apa yang kita kerjakan itu penting, iya. Tapi akselerator biologis tercepat itu ya flow. Kenapa flow bisa jadi akselerator? Karena neurokimia pas kita lagi flow itu terbukti ningkatin retensi dan kecepatan belajar secara dramatis. Ada studi Departemen Pertahanan AS nunjukin bisa motong waktu belajar sampai 50%. Setengahnya. Wow. Iya, ini saus rahasianya atlet olahraga aksi, musisi hebat, dan iya bisa kita manfaatin juga. Gila. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, dari bagian pembelajaran di buku ini, mulai dari pola pikir berkembang, filter kebenaran, terus manfaatkan kekuatan buku, pakai 5 langkah buat pengetahuan, Iya, terus dekonstruksi 80-20, tapi jangan lupa fokus kekuatan inti buat skill, latih EQ terutama mendengar aktif dan empati. dan kejar kondisi flow sebagai akselerator utama. Wah, banyak banget ya alat praktis yang bisa kita coba dari sini. Betul banget. Dan perlu diingat, esensi belajar menurut Kotler itu bukan cuma nambahin informasi ke kepala, tapi mengubah cara kita melihat dan berinteraksi sama dunia. Membuat yang tak terlihat jadi terlihat. Persis. Nah, sebagai penutup, mungkin pertanyaan refleksi untuk Anda para pendengar. Berdasarkan pembahasan kita hari ini, aspek tak terlihat mana nih dalam proses belajar Anda sendiri yang kira-kira ingin Anda tingkatkan di minggu ini? Pertanyaan bagus tuh. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.